Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan and Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dari YouTuber Malaysia yang nampaknya dia itu buta sejarah, teman-teman ya. Dan videonya dikasih judul Indonesia milik Malaysia. Oke, secara grafis Malaysia itu ada di pinggiran Nusantara, teman-teman ya. Dan lucu sekali teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat dulu ya videonya sebelum kita berkomentar. Oke, jangan lupa like juga subscribe. Oke, what's up guys? Assalamualaikum. Oke, malam ni aku nak buat sikit video pasal Indonesia ni sebenarnya milik Malaysia. Berasal dari Malaysia dan diberikan kepada Indonesia. Okey, seterusnya untuk next episod kita akan membahas. Oke teman-teman ya, inilah anak muda Malaysia yang buta sejarah. Pengetahuan sejarahnya itu berdasarkan cocokologi ya, sama dengan para profesor sejarah Malaysia yang hanya menggunakan cocokologi dan tidak berdasarkan dengan literasi sejarah yang ada, teman-teman. Tadi ada beberapa poin teman-teman ya yang dijelaskan dalam video ini sama YouTuber Malaysia. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini justru membuat malu negaranya sendiri ya, membuat malu Malaysia. Kenapa ada YouTuber Malaysia yang seperti ini dengan pengetahuan cocokologinya? Pertama tadi ada persoalan daerah di Kalimantan yang berbatasan dengan Sarawak kalau nggak salah tadi ya, di perbatasan yang menggunakan transaksi dengan mata uang ringgit. Teman ya, ini sangat logis banget teman-teman ya. Kalau kita berbicara masalah transaksi di daerah perbatasan di mana saja negara, teman-teman ya, tidak hanya di Indonesia, transaksi antar penduduk ya di wilayah perbatasan itu biasanya menggunakan salah satu mata uang ya, di mana misalkan di Indonesia di perbatasan dengan Sarawak, ketika kita ingin belanja dengan ke Sarawak ya, kita menggunakan ringgit nggak apa-apa ya. Orang Sarawak ya ketika belanja ke Indonesia dia juga menggunakan rupiah ya, itu juga terjadi teman-teman ya. Nah inilah ya kebodohan dari YouTuber Malaysia ini, justru malu, bikin malu negaranya sendiri teman-teman ya. Terus tadi ada poin yang kedua teman-teman ya, ada poin yang kedua tadi tentang nama Pontianak ya. Nama Pontianak itu adalah nama satu daerah di Indonesia ya, dan ini dicocokologikan dengan nama Pontianak ya. Pontianak itu kalau di Malaysia itu nama apa? Kuntilanak, kalau di Indonesia itu kuntilanak. Nah ini yang dijadikan dasar dari orang Malaysia ini ya untuk mengatakan bahwasanya Pontianak itu bagian dari Malaysia. Oke. Sangat lucu teman-teman ya. Dan tadi juga ada satu lagi tentang apa tadi ya, tentang penjelasan bahwasanya juga Bali juga bagian dari Malaysia. Sekali lagi dia menggunakan teori cocokologi dengan menyamakan di sana ada satu tempat ya, ada satu tempat namanya Tu Bali ya, kalau nggak salah tadi ya, Tu Bali ya, sehingga dia ini mengeklaim kalau Bali itu aslinya milik Malaysia. Oke, benar-benar bodoh sekali, benar-benar minim sejarah banget ya YouTuber Malaysia yang satu ini, yang bikin malu negaranya sendiri, tidak tahu literasi sejarah. Justru Malaysia itu dulu menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Kalau orang Malaysia itu mau jujur ya,
Malaysia adalah bagian dari Majapahit, karena juga pernah menjadi empire dari kerajaan Majapahit. Makanya orang Jawa di sana juga banyak ya. Dan juga banyak banget ya sejarah-sejarawan yang dengan cara cocologi seperti itu ya. Misalkan saya pernah melihat sejarawan ataupun ustadz di Malaysia yang menjelaskan tentang persoalan apa itu Wali Songo. Nah, Wali Songo itu bukan dari Indonesia, tapi dari Malaysia. Karena apa? Karena di sana ada masjid yang mirip Masjid Demak, ya, juga namanya Kelantan, ya. Dan di Indonesia juga ada Kelanten, ya. Dan ini dicocokologikan dengan Kelantan, ya juga itu Klaten, teman-teman ya. Dan perlu kita tahu juga ya, bahwasanya sejarah di Malaysia dengan sejarah di Indonesia ya, itu teorinya sangat berlawanan ya, sangat berlawanan ya, dimana di Indonesia itu merupakan satu sosok yang disanjung, di sana dijadikan satu sosok yang antagonis ya. Satu contoh, Gajah Mada itu di Indonesia merupakan satu tokoh yang benar-benar disanjung ya. Dan kalau di Malaysia itu bukan satu tokoh yang disanjung, dia itu satu tokoh antagonis. Ini satu contoh saja teman-teman ya. Dan masih banyak banget ya, sejarah Indonesia dan Malaysia itu sangat berlawanan sekali. Wajar lah teman-teman ya kalau berlawanan begitu ya, karena ini sejarah itu dibuat menurut negara masing-masing ya. Dan demikian teman-teman, menurut kalian gimana? Pas pendapat dengan YouTuber yang buta suara ini, buta suara yang buta sejarah ya. Silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan sampai jumpa lagi di videonya yang selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.